Ya. Kalau ya, ini yang jadi Cek, cek. Tahun depannya tolong di ini ya, join ya. Oke, baik Kak. Ini betul. Ini Bu, ini memang agak krusial ya Bapak. Jadi orang ini memang tapi semua itu yang punya lab, yang nggak punya lab ya. tidak ya dasarnya kita dari kesempatan oleh rektor itu seperti yang jadi tugas kalau itu harus di dalam Bukan, ada ruang depan. Ya, ada semua yang Cek, cek. Ini kita mulai atau kita tunggu? Dimulai saja Pak, mungkin nanti bakal menyusul yang lainnya. Oke.
Oke, kita lanjutkan ke perkuliahannya ya. Kemarin kita udah bahas terkait sifat superkonduktivitas ya. Masih belum selesai, ini pertemuan terakhir untuk kuliah ini. Insyaallah hari ini kita lanjut lagi terkait dengan materi terkait dengan sifat superkonduktivitas. Bisa coba. Insiden saya pikir ini dari Ya, kita lanjutkan lagi. Kemarin kita sudah sampai ke teori BCS ya, teori BCS Bardeen-Kopper-Skriffield yang menyatakan bahwasanya sebuah superkonduktor, sebuah bahan superkonduktor, bahan logam apapun itu ya, ketika diinginkan pada suhu yang sangat rendah sampai di titik kritisnya, maka dia sifatnya akan berubah menjadi sifat superkonduktor. Superkonduktor itu apa? Bahan yang dapat mengantarkan listrik tanpa ada hambatan apapun. Jadi dia nggak ngebuang panas sama sekali. Ya ekstrimnya, ya mungkin dia akan ada arusnya terus selamanya gitu. Kecuali kalau suhunya dibawa lagi ke suhu ruang, artinya dia harus dijaga suhunya. Kemudian kalau kita punya superkonduktor, maka akan terjadi sebuah fenomena yang mana kalau kita kasih medan magnet yang disebut kita sebagai efek Meissner ya. Efek Meissner itu adalah efek yang mana bahan superkonduktor ketika diberikan medan magnet akan memblocking semua medan magnet yang melalui daerah objeknya. Nah, jadi dia bersifat seakan-akan seperti, ya kan seakan-akan, dia memang bersifat seperti bahan diamagnetik sempurna. Ya, kalau kemarin kan bahan diamagnetik itu bahan yang responnya negatif satu kan, melawan medan magnet yang datang. Itu sifat bahan diamagnetik. Tapi nggak sempurna kalau diamagnetik. Tetap ada sebagian medan magnet dari luar yang nembus. Tapi kalau kita hitung medan magnet total di dalam bahan itu akan lebih kecil daripada medan magnet yang kena dari luar. Nah, kalau dia magnetik sempurna, dia ngeblok semua. Jadi besar medan magnet yang di-generate oleh bahan, ini seakan-akan bahannya di-generate medan magnet untuk melawan medan magnet dari luar, sehingga di total medan magnet di dalam bahan ini nol. Nah, atau ini juga kita sebut sebagai fenomena quantum locking ya, quantum locking yang mentrap objek dengan sifat superkonduktif ya di dalam sebuah medan magnet. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait fenomena efek Meissner, terus kemudian teori BCS. Nah, untuk hari ini, ini kemarin teori BCS saya review sedikit lah, teori BCS. Ya, teori BCS itu kemarin pembentukan pasangan elektron ketika dia berada pada kondisi superkonduktor ya. Elektronnya saling berpasangan, ya seakan-akan mereka berikatan. Tapi sebenarnya ikatannya ini diperantarai oleh keberadaan fonon ya. Ibaratnya elektron yang atas berinteraksi dengan fonon, elektron yang bawah berinteraksi dengan fonon. Jadi karena ada kesetimbangan antara ikatan kedua elektron, jadi dia bisa berjalan lurus tanpa saling menumbuk dengan fononnya, sehingga aliran elektronnya zero resistance ya, nggak ada hambatan sama sekali. Jadi dia jalan begitu aja. Oke, kemarin itu teori BCS, ini efek Meissner. Nah, selanjutnya jadi kemarin kita punya bahan semikonduktor, superkonduktor. Nah, terus kemudian bahan superkonduktor itu dibagi menjadi dua ya. Ada dua jenis bahan superkonduktor. Ada bahan superkonduktor tipe 1, ada bahan superkonduktor tipe 2.
Nah, yang kemarin kita diskusikan itu adalah bahan superkonduktor tipe 1. Nah, kurang lebih grafiknya kayak gini ya, kalau bahan superkonduktor tipe 1. So, saya jelaskan dulu bahan superkonduktor tipe 1. Bahan superkonduktor tipe 1 itu seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 ini ya. Jadi, besarnya titik kritis dari sebuah bahan superkonduktor itu juga bergantung pada medan magnet yang bekerja pada benda. Jadi kan ini kan bahan superkonduktor. Kalau dia nggak ada medan magnet yang diberikan kepada bendanya, maka titik kritisnya ada di suhu ini. Tapi kalau bendanya dikasih medan magnet dan terus kita kasih medan magnet, maka titik kritisnya berubah. Jadi ada di sini. Nah, makanya di bahan superkonduktor tipe 1 itu ya, kita udah ngasih nih di suhu kritis ya. Suhu kritis. Kita kasih suhu kritis, terus kemudian kita kasih medan B. Ya, kita kasih medan B dengan nilai tertentu. Nah, kalau kita ngasih medan B-nya cukup besar ya, kita kasih medan B yang cukup besar, maka bahan yang tadi di suhu kritis dia udah bersifat superkonduktor, dia akan berubah menjadi normal. Dari keadaan normal. Jadi untuk mengubah sebuah benda superkonduktor menjadi normal itu nggak cuma berdasarkan suhunya aja, suhu kritis, tapi juga berdasarkan apakah kita memberikan medan magnet kepada benda itu gitu. Kalau kita ngasih medan magnet kan terjadi efek Meissner. Tapi kalau kita gedein terus medan magnetnya, maka dia akan menjadi normal lagi gitu ya. Akan menjadi normal lagi. Kalau semikonduktor tipe 1 ya gitu, misalnya kita kasih suhu, misalnya suhu kritis di sini ya, ini ketika medan B0, suhu kritisnya di sini katakan ini misalnya 100 misalnya 50 Kelvin. Nah, untuk membuat bahan superkonduktor, suatu bahan tanpa dikasih medan magnet itu, berarti kita dapat memberikan dia suhu pada suhu 150 Kelvin. Nah, kan sekarang kita udah punya dia udah jadi superkonduktor nih, terus kemudian kita kasih medan magnet ke dia. Kalau kita kasih medan magnetnya cukup besar, sehingga keluar dari garis ini, keluar dari batas ini ke sini, maka dia akan kembali menjadi state normal ya. Misalnya saya dinginkan bahan saya sampai di bawah titik kritis ya, saya dinginkan bahan saya sampai di bawah titik kritis. Di sini misalnya, suhu di sini. Berarti kan di sini ya. Kan. Nah, nanti B-nya di sini. Kalau saya kasih B-nya di sini masih oke. Tapi kalau saya gedein B-nya saya gedein, maka dia akan berubah jadi sifat normal. Tapi kalau B-nya saya kasih cuma di sini, nah itu dia masih bersifat superkonduktor. Ya. Jadi dengan kita ngasih B, maka kita geser titik kritisnya jauh lebih kecil gitu. Jauh lebih kecil. Mengecil gitu ya. Kalau kita menggeser ininya ke titik medan B-nya lebih besar, maka titik kritisnya jauh lebih kecil. Menggeser ke kiri. Tapi kalau kita tambahkan terus medan B-nya kita tambahkan sampai nilai tertentu, maka dia akan berubah menjadi normal. Walaupun kita sudah bawa dia ke suhu saat tinggal. Nah, itu tipe 1. Semikonduktor tipe 1 ya. Oke. Nah, kalau di semikonduktor tipe 2 ya, maka dia ada dua keadaan. Dia nggak langsung tiba-tiba berubah jadi normal dari superkonduktor. Ini perantara ya, ini daerah perantara, normal or superkonduktor state ya, kita sebut sebagai normal state. Terus di sini daerah normal gitu. Nah, misal kita punya superkonduktor yang sudah kita atur suhunya berada di suhu kritis. Ya, misalnya saya buat suhunya di sini. Nah,
ya kan, kalau saya kasih B-nya di sekitar ini, otomatis dia kan bakal jadi superkonduktor ya. Kalau B-nya saya kasih di sekitaran ini, maka dia akan jadi superkonduktor selama masih di bawah di garis ini. Nah, kalau saya naikin B-nya di atas ini, kan akan jatuh di sini ya. Jatuh di sini. Nah, kondisi di sini itu disebut sebagai kondisi perantara ya. Dia belum menjadi normal juga, tapi masih bersifat setengah superkonduktor gitu. Kan tadi kita ketahui bahwasanya kalau kita punya bahan, terus ini dialirin, dikasih medan B gitu ya. Tuh, dan seterusnya. Kan harusnya kalau dia bahan superkonduktor, dia kan akan berbelok di sini. Dan seterusnya, berbelok. Nah, ini berbelok nantinya. Di sini 0 gitu ya, 0. Tapi ketika kita kasih medan B-nya lebih besar di sini ya, di bahan semikonduktor tipe 2 itu dia masih menjadi setengah superkonduktor. Masih agak sedikit. Nanti di sini akan muncul vortex. Kita sebut sebagai vortex. Vortex yang juga vortex itu kayak semacam aliran arus yang membuat di dalamnya muncul B gitu juga, muncul B. Jadi kalau kita tambahkan seterusnya, maka vortexnya makin banyak, vortexnya makin banyak, terus kemudian dia baru berubah jadi normal state. Ya, jadi dia berubah jadi normal state. Nah, itu superkonduktor tipe 2. Jadi ada daerah perantara. Tapi kalau daerah superkonduktor tipe 1, kita turunkan di suhu kritis sampai sangat rendah, maka ini kalau kita lebihkan suhu tertentu, dia akan berubah menjadi kondisi normal. Walaupun kita sudah bawa dia di suhu kritis. Ya. Jadi itu superkonduktor itu dibagi dua, ada konduktor tipe 1, ada superkonduktor tipe 2. Nah, ini ya beberapa contoh dari bahan metal, biasanya metal sih yang bisa menjadi superkonduktor. Misalnya ini aluminium itu bisa menjadi superkonduktor kalau kita kasih temperatur kritis di 1,2 Kelvin. Kecil banget ya, 1,2 Kelvin itu. Temperatur absolut kan 0 Kelvin. Temperatur suhu ruangan 273 derajat Celcius kan, 273 derajat Celcius, Kelvin, 273 derajat Kelvin. Suhu ruang itu berapa? Suhu ruang itu 30 lah. Suhu ruang 30. Suhu 0 S berapa? Suhu 0 S. 0 derajat Celcius kan, atau kalau dalam Kelvin kita nyatakan sebagai 273 Kelvin. Nah, ini berarti sangat rendah ya, sangat rendah. 1,20 itu ya minus 271,8 Kelvin. AL kalau kita dinginkan sampai suhu Celcius ya. Kalau kita dinginkan sampai suhu minus 271,8 derajat Celcius atau 1,2 Kelvin, maka dia baru menjadi superkonduktor. Ya. Ada kadmium, ada gold, ada BD bukan gold, Kf, Ag, merkuri, gallium, indium, titanium, dan seterusnya. Nah, ini adalah suhu kritisnya. Suhu kritisnya di suhu 1,2-1,5. Nah, ini kita nggak bisa dinginin pakai liquid nitrogen nih kalau 1,2, karena liquid nitrogen itu dia biasanya 4 Kelvin. Nah, kalau ini mercury masih bisa lah 4 Kelvin. 3,4, 7,9, terus ini masih bisa kita dinginkan pakai liquid nitrogen. Kalau kita mau dinginkan liquid nitrogen nggak bisa, artinya kita harus dinginkan lagi dia
dengan menggunakan cryostat. Ya, baik, ada namanya alat cryostat itu standar inilah buat alat laboratorium buat membangkitkan, mengubah nitrogen menjadi nitrogen cair, atau helium cair juga, helium cair. Ya. Nah ini tipe 2, tipe 2 itu NB, titik kritisnya 9,26, ya. Medan kritisnya 0,82. Artinya kan kecil banget ya medan kritisnya ya. Kalau kita tambah medan 0,01 kecil aja kita tambah, maka dia akan langsung berubah menjadi keadaan normal, ya kan? Kalau kita ubah, kalau kita trap ini, kita trap kan dia udah jadi superkonduktor nih, kita trap ya, kita kasih medan B, kan dia udah ke trap tuh, terus kita tambahin medan B-nya, malah dia rusak, tiba-tiba dia berubah jadi keadaan normal gitu. Jadi trapping efek Meissner-nya itu jadi rusak. Ya. Nah ini adalah beberapa contoh aplikasi ya yang kemarin saya pernah cerita, ada di ini ya, superconducting electronic application. Ini banyak sekali dalam microelectronics ya, dalam microelectronic membuat, tapi ya tetap ini belum bisa diaplikasikan juga sebenarnya dalam microelectronics yang kita bisa pegang gitu. kita bisa ya ada di market lah. Ini lebih ke microelectronics yang sifatnya di lab. Nah, misalnya quantum computer kan kita nggak bisa akses, kan kita nggak ada di market, tapi kita bisa akses via cloud. Karena di cloud di IBM, di T-Wave, di mana lagi yang punya Rigetti, ada beberapa provider yang punya quantum computer, kita bisa akses via cloud. Nah di sana mereka menjaga prosesornya itu di suhu kritis dari bahan prosesor yang tadi. Tapi mungkin ke depan riset akan terus berjalan gimana caranya buat meningkatkan suhu kritis tadi supaya bisa mencapai suhu yang bisa dikontrol lebih dekat ke suhu ruang. Ya, ini bisa diterapkan sebagai aplikasi elektronik, terus kemudian magnetic levitation ya, maglev ini juga ada banyak di rata-rata Shinkansen di Jepang itu pakainya magnetic levitation ya. Jadi dia keretanya seakan-akan melayang, terus kemudian di bagian bawahnya, pelnya itu terbuat dari bahan magnetik. Kalau kita kan di Indonesia bahan di bawah keretanya kan masih pakai besi ya, besi. Nah, bahan bawahnya itu ada komponen magnetiknya, tapi dia juga bahan magnetiknya nggak cukup besar ya, nggak boleh sangat besar. Dia udah 0,01 Tesla tempatnya tadi. Nah dia akan stay di bawah magnetnya, batang magnet di bawah rel kereta ya, terus kemudian bahan superkonduktornya dibawa oleh kereta. Nanti di dalam kereta ada proses bagaimana caranya menjaga bahan superkonduktor itu supaya dia tetap dalam kondisi di titik kritisnya. Ya, itu aplikasinya. Terus kemudian juga ada di MRI, teknologi MRI. Kalau kalian pernah tahu MRI itu yang di rumah sakit ya, di rumah sakit MRI, ada yang tahu nggak cara kerja MRI? Ada yang pernah baca belum? Cara kerja MRI. Jadi MRI itu kan dia mencoba memetakan image dari sebuah objek, misalnya kepala ya, dalam teknik kepala, badan, dan seterusnya. Misalnya seorang yang mau tes MRI itu dimasukin tuh ke dalam tabung yang sangat besar, misalnya ditidurin gitu ya, ruangannya kayak tabung besar gitu ya, masuk ke situ, terus kemudian nah di dalam itu tabung ada medan magnet yang cukup besar, di dalam MRI itu. Nah sebenarnya medan magnet yang ada di dalam MRI itu di-generate dari bahan superkonduktor. Jadi dia masih kan kalau buat kita kan MRI itu dia butuh medan magnet yang besar, harus dikenakan ke orang. Kalau kalian biasa tes MRI nggak boleh ada membawa bahan logam,
atau pernah punya riwayat operasi bahan logam di dalam badannya, kalau cincin itu bakal ketarik kuat banget, tangannya bisa putus lah. Jadi dia ngasih medan magnet ke tubuh kita dengan cukup besar, terus kemudian baru ditembakin gelombang radio. Gelombang radio. Kalau kan bahan itu terdiri dari satu atom kan, bahan kita paling besar terdiri oleh molekul air H2O, dan H2 itu dia bahannya bahan polar ya, sifatnya polar. Polar itu maksudnya dia punya dipol, ya kan? Kan kalau pernah tahu, oh, nah gini ya strukturnya ya. Di sini akan cenderung negatif, di sini akan cenderung positif. Jadi arah dipolnya ke sana kan? Arah dipolnya ke sana kan? Arah dipolnya. Nah, kalau saya kasih medan magnet dari sini ke sini, saya kasih medan magnet ke sini, ya maka dipol ini akan berubah arah menjadi kayak gini. Ya, karena ini plus, ini negatif. Ya kan? Kalau saya kasih medan yang cukup besar, maka dia akan berubah arah. Nah, terus kemudian, ya ini bayangkan ini adalah tubuh kita ya. Jadi seluruh bahan yang mengandung air dalam tubuh kita itu akan disearahkan oleh medan magnet yang cukup besar. Ini yang cukup besar. Nah, terus kemudian akan ditembak pakai gelombang mikro, gelombang radio ya, gelombang radio biasanya, gelombang radio. Ini tembak ke tubuh kita, ditembak ke seluruh bagian, maka nanti si ini karena dia punya polaritas lagi, dia akan berosilasi, ya, akan berosilasi karena ada gangguan oleh gelombang radio. Artinya dia ada perubahan transisi elektronik ya, dia ada perubahan transisi vibrasinya berubah. Nah, ketika si molekul air ini berubah, maksudnya bervibrasi mengikuti gelombang mikro itu, ketika dia berubah dari state up, state down, sebelum dia memancarkan gelombang yang mewakili transisi jadi molekul air. Ya, molekul air itu kan ya, karena dia dipol, kita bisa paksa dia searah dalam satu arah tertentu. Terus kemudian jadi dia spin up, kita bisa bayangkan dia arahnya ke sana. Terus kita tembak gelombang mikro, maka dia akan berubah ke sini kan, atau nanti dia bakal berosilasi lah, bakal berosilasi ke atas ke bawah. Tapi proses berubah itu bukan tiba-tiba gini enggak, tapi berubahnya dia sambil kayak muter set gitu. Ya. Muter gini terus berubah lagi sampai muter terus dia berubah set gitu. Nah, tergantung dari medan gelombang radio yang diberikan dari luar. Nah, nanti yang ditangkap adalah yang ditangkap. Ya. Nah, biasanya kenapa MRI ini bisa mendeteksi tumor karena komposisi air dalam tubuh manusia, air di dalam sel yang mengandung tumor itu biasanya komposisi airnya itu lebih sedikit ya, komposisi molekul air karena dia udah sel yang rusak, selnya kan gak hidup kan. Biasanya kan sel normal kan dia butuh hidup, selnya itu bisa normal kalau dia mengandung jumlah air yang proporsional, biasanya ya ada ya syarat minimum lah ya ada. Tapi ketika sel rusak, maka komposisi air, struktur air dalam molekulnya itu berubah, dalam sel itu berubah. Itulah kita bisa mendeteksi keberadaan sel tumor atau sel yang rusak, kanker dan seterusnya. Karena komposisi dari molekul airnya udah jauh sangat kurang ya. Nah, ini salah satu aplikasi superkonduktor. Tapi superkonduktornya itu posisinya di mana gitu? Posisi superkonduktornya di MRI gimana? Posisinya itu ada di mengenerate si B-nya ini.
mengenerate B. Kan nggak mungkin kita letakin batang magnet yang gede banget kan, ya kan? Batang magnet yang gede banget nggak mungkin kan. Jadi kita bikin semacam oil gitu, tabung gitu. Jadi di dalam alat MRI itu kan dia kayak tabung gitu kan, tabung gitu kan MRI itu. Tabung, nanti orang dimasukin, orang nanti tidur di sini, terus dimasukin ke dalam kan. Nah, tapi ini ada semacam coil yang nanti dialirin arus sehingga mengenerate medan B di dalamnya. Ya. Nah, supaya coil ini bisa mengenerate medan B yang besar, maka kita harus membuat coil ini bersifat superkonduktor. Caranya kita alirin liquid nitrogen. Ya, kita dinginkan, kita kasih liquid nitrogen, gasnya sangat dingin, baru kita kasih sumber tegangan sehingga dia bisa mengenerate arus yang besar, terus kemudian mengenerate B yang besar. Ya, jadi posisinya superkonduktor ini adalah buat mengenerate medan B aja. Nah, terus juga ada namanya nuclear magnetic resonance. Ini NMR. Ini alat ini biasanya banyak dipakai oleh teman-teman di kimia ya, teman-teman di kimia. Sama juga prinsipnya juga sama dengan MRI. Nuclear magnetic resonance sama dengan MRI, cuman ini aplikasinya ini di lab. Biasa di lab itu dipakai buat mempelajari sifat dari bahan molekular, struktur molekul dari bahan. Dari kita uji NMR ya, dan bahannya kita letakkan bahannya dalam sebuah medan yang cukup besar sama seperti tubuh manusia tadi. Tapi kalau kasusnya MRI dia cuma mendetek molekul aja, yang dia spesifik molekul air aja ya, yang dia spesifik ambil spektrum radiasi molekul air. Tapi kalau di lab dengan menggunakan MRI dia kasih molekul molekul yang akan dideteksi tadi dalam sebuah medan yang sangat besar gitu ya, dikungkung di situ, terus kenakan medan dengan generate dengan menggunakan bahan superkonduktor, semua ditembak sama gelombang radio. Nanti setiap bahan yang berbeda-beda di respon osilasinya itu, resonansi dari atom-atom itu bakal berbeda-beda sehingga mencari gelombang yang berbeda juga. Nanti akan ditangkap oleh detektor kita. Panjang gelombang spesifik sekian itu punyanya atom siapa, panjang spesifik punyanya molekul siapa, itu kita bisa deteksi dari situ gitu ya. Nah itu NMR. Tapi sama aja dengan MRI itu. Di MRI itu dia cuma ngambil molekul air aja ya, yang dideteksi karena tubuh manusia terdiri dari molekul air. Tapi kalau di NMR dia coba nge-probe, detektornya itu nangkap semuanya terus ditampilin grafik yang mewakili resonansi dari semua molekul-molekul yang terdapat dalam bahan. Ya, itu salah satu aplikasi ya. Beberapa lah aplikasi dari bahan superkonduktor. Jadi bahan superkonduktor itu dia ada dua jenis, yaitu jenis tipe 1 dan tipe 2. Nah, tipe 1 itu dia langsung ketika kita kasih medan dari luar, dia langsung berubah jadi bahan normal. Tapi kalau dia bahan superkonduktor tipe 2, ini kita kasih bahan, terus kemudian kita jaga dia di suhu kritis, terus kemudian kita tembakin pakai medan magnet dari luar. Nah, dia akan mengalami transisi secara pelan-pelan, terus pelan-pelan dengan menambahkan vortex-vortexnya, terus kemudian baru menjadi bahan normal lagi. Ya. Oke, ada pertanyaan, Mbak? Jadi bertanya, Oh ya, silahkan Rizky. berarti untuk yang tipe 2 itu kalau dia medan magnetnya dinaikin, efek Meissnernya akan langsung hilang atau transisi juga? Efek Meissnernya melemah sih. Kalau di bahan kedua itu dia melemah. Jadi kan kalau di tipe 1 kita kasih medan magnet, terus kemudian sambil kita tambahkan dia akan langsung hilang kan. Nah, kalau di tipe 2 ini dia kita trap pakai efek Meissner, terus kita tambahkan, nah lama-lama efek Meissnernya tapi tetap ada perubahan secara smooth gitu, secara transisi, nggak langsung tiba-tiba hilang. Kalau di tipe 1 ya kita kasih, kita naikin, nah terus dia
perubahannya langsung tiba-tiba hilang gitu, berubah jadi normal. Tapi kalau di tipe 2 kita kasih, nanti lama-lama kayak dia hilang gitu, jadi tiba-tiba jadi normal, jadi normal lagi. Tapi normalnya nggak secara tiba-tiba gitu ya, normalnya nggak secara tiba-tiba. Nah makanya ini kalau seandainya ini diaplikasikan misalnya di kayak di magnetic gravitasi ini ya, magnetic gravitasi misalnya, kan kita tahu magnetic gravitasi ini kan dia semacam kereta ya, kalau di Jepang itu namanya Shinkansen ya, itu kan terbuat dari bahan superkonduktor. Nah kalau dia mau berjalan itu kan berarti dia harus melayang dulu kan, melayang didorong. Nah itu bisa caranya di medan magnetnya diubah-ubah, ya dia bisa turun atau dia bisa naik gitu. Bisa turun bisa naik, efek Meissnernya dikecilin, efek Meissnernya dibesarin. Kalau efek Meissnernya dibesarin kan berarti medan B-nya harus harus dikecilin ya, medan B, medan bias. Ya, kalau mau dinaikin berarti, mau diturunin bisa efek Meissnernya ditambah, atau bisa juga suhunya digedein. Jadi dia akan pelan-pelan berubah ke keadaan state normal, sehingga dia nggak melayang lagi ya kan. Kalau di magnetic gravitasi kan keretanya tuh melayang. Nah, ketika dia parkir kan ya boleh melayang, maka dia akan diturunkan ya, entah itu suhunya diubah atau medan B-nya diubah ya. Kalau suhu kan ubah suhu kan dia butuh waktu kan untuk berubah. Cara paling cepat ya kita ubah medan magnetnya, karena medan magnet kita bisa ubah dengan cara mengubah arus gitu, ubah arus. Nah kalau aplikasi di magnetic gravitasi ya, bahan superkonduktor, ya itu sih intinya, dia nggak berubah secara tiba-tiba gitu, ada transisi lah di bahan superkonduktor tipe 2 itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Ya, terkait dengan bahan superkonduktor. Ya, sebenarnya masih banyak sih kalau kita mau eksplor superkonduktor tuh, masih banyak banget lah, dan ini juga ranahnya masih dalam tahap riset sebenarnya, di state of the art ya. Intinya orang-orang di banyak tempat itu, di kampus-kampus di luar lah ya, mereka masih mencoba bagaimana membuat campuran bahan yang memiliki sifat superkonduktor pada suhu yang tinggi. Misalnya tadi kalau di buku kita itu ada list beberapa bahan ya, jadi saya coba cek. Ada ini campuran. Hanya campuran NB3SN itu 18 Kelvin, NB3GE 23 Kelvin, nah 17 Kelvin, 16 Kelvin. Nah ini agak mending nih, YB2CU3O69 90 Kelvin. Nah 90 Kelvin lumayan ya, jauh di atasnya liquid nitrogen. Liquid nitrogen itu ya kalau saya nggak salah sih 4 Kelvin, atau ya nggak sampai 90 lah ini. Siram dia bisa, artinya kalau dia di suhu 90 kan dia bisa bertahan lama kan, kalau dibandingin suhu, kalau dia suhunya katakan misalnya 10 10 10 Kelvin, kita siram liquid nitrogen yang 4 Kelvin, bentar dia langsung berubah, 10 Kelvin langsung berubah normal lagi. Nah itu ya, bagi yang lagi rame sekarang ya, orang mengembangkan bahan superkonduktor buat aplikasi di quantum komputer. Paling nggak ada suhu lagi, nggak ada. Ya itu sebenarnya masih ada banyak lagi sih. Ada namanya Josephson junction ya, tapi kita nggak sampai ke sana lah. Josephson, efek Josephson. Sebenarnya masih ada lagi yang, kalau ya mungkin kalau ada kesempatan lain kita diskusi.
Jadinya dia Josephson junction itu nanti bisa dipakai buat bikin detektor medan magnet ya, yang sangat sensitif. Kalau ada medan magnet yang kecil dia bisa mendetek gitu, bisa mendetek ya medan magnet yang cukup kecil, ordernya mikro Henry bahkan bisa kedetek gitu. Ya tapi nanti aja ya. Jadi kalau di state of the art-nya itu, kalau kalian pernah baca-baca ya kuantum komputer itu sekarang yang lagi rame ngembangin sebenarnya. Kalau di institusi mau tahu pengen lanjut S2 gitu ya, S2 di quantum komputer tuh bisa lanjut di Waterloo ya di Kanada, yang mereka lumayan advance lah, advance di bidang itu ya. Kampus-kampus lain juga banyak di Eropa ya, tapi kalau saya melihat institut quantum computing yang cukup maju di dunia itu ada di Waterloo ya, di Waterloo. Tapi yang udah jadi komputer juga di Waterloo juga ada. Terus kemudian ada di IBM, itu IBM juga ngembangin, Google juga ngembangin quantum komputer. Jadi dia ngebuat sirkuit elektronik untuk membaca state up dan down dari elektron itu dengan menjaga sifat kuantumnya gitu. Kan kalau kita punya komputer, hard disk kita, kalian tahu kan hard disk kita itu buat nyimpan memori kan, dia semacam ada kayak blok-blok kayak blok 1 bit, 2 bit, 3 bit, 4 bit, dan seterusnya dalam memori kita. Nah, ketika kita nyimpan data ke dalam memori kita, nanti ada headernya itu. Kalau pernah bongkar hard disk itu ada header di atasnya, header magnetik, yang mana dia ngalir ke medan magnet, terus kemudian nanti bitnya itu diubah jadi 1 atau jadi 0 gitu. Jadi 1 jadi 0, jadi 0 diubah. Nah, ubahnya itu dengan mengubah headernya yang berjalan di atas piring tadi. Artinya informasinya disimpan dalam bentuk 1 dan 0. Nah, tapi untuk bahan superkonduktor, kita state-nya elektron dalam bahan itu nggak cuma 1 dan 0. Tapi satu bahan itu, satu bit itu, atau istilahnya kalau di quantum komputer itu qubit, dia bisa punya banyak keadaan, nggak cuma satu. Ya, nggak cuma 2 ya, up dan down, tapi kita menyatakan dia sebagai sebuah fungsi gelombang. Bisa setengah up plus setengah down, bisa seperempat up, 3/4 down gitu ya. Jadi nyatainnya dalam fungsi gelombang. Jadi dia suatu bilangan yang kontinu, tergantung seberapa bagus kita bisa nge-probe itu. Nah, biasanya buat nge-probe ngukurnya itu ada namanya detektor switch, dan dia sangat sensitif terhadap medan magnet ya. Buat ngedetek state dari qubit kita, qubit yang kita punya. Nah, kalau tertarik belajar ke sana ya, belajar quantum computer tuh di Python tuh ada namanya modul Qiskit. Ada, kalau ada yang tertarik kerjain simulasi atau mau skripsi terkait dengan simulasi quantum komputer, tapi simulasinya pakai komputer kita sendiri. Bisa juga simulator ya. Ada namanya modul Qiskit. Dia coba nyusun logik, bagaimana menyelesaikan persamaan Schrödinger, hitung energi state dari atom hidrogen gitu, molekul dan seterusnya, dengan menggunakan quantum komputer. Maksudnya quantum komputer seakan-akan komputer kita itu berperilaku seperti komputer kuantum. Tapi kalau kita mau coba running di cloud yang gratis tuh ada, IBM punya gratis masih 4 qubit ya, 4 qubit. Terus kemudian Rigetti juga ada ngasih gratis 2 qubit. Nah, tapi kalau kalian udah bisa bikin logiknya di situ, kalian bisa submit. Ya, itu salah satu aplikasi dari bahan superkonduktor. Oke, jadi materinya sampai di situ. Nanti ujiannya sampai superkonduktor. Kemarin kan kalau di kelas saya menjelaskan terkait dengan kapasitas panas, kemudian teori model, terus Sommerfeld ya, terus kemudian semikonduktor ya, terus magnetism sama superkonduktor ya. Kemarin kan saya jelasin coba pakai pendekatan matematis
yang ketika jelasin model Drude Lorentz, Sommerfeld atau time bending gitu ya. Ada chronic penny yang penjelasan tentang energy gap gitu. Nah yang terpenting itu adalah kan tapi saya nggak cuma bercerita bersama matematis doang kan, tapi saya ada cerita menjelaskan bagaimana sebenarnya fenomena yang terjadi dalam bahan itu. Nah harapan saya kalian setidaknya itu memahami cerita fenomenanya itu seperti apa. Nah, kayak misalnya kemarin saya nurunin persamaan energi gap, kan saya ngebuktiin tuh. Nah sebenarnya kenapa pada bahan itu muncul energi gap? Nah kan kan saya kemarin ceritain, ceritanya adalah karena dua buah atom tidak boleh memiliki keadaan yang sama. Kalau didekatkan maka kita dari tingkat energinya akan split. Terus kemudian kalau dia atomnya makin banyak karena dia nggak boleh berada di keadaan yang sama, maka dia akan menjadi sebuah kita, yaitu kita produksi dan kita valensi. Nah, kalau pendekatannya dengan cerita ya seperti itu, tapi kalau pendekatannya dengan matematis seperti yang saya ceritakan kemarin gitu ya, yang saya turunkan kemarin itu. Nah minimal tuh kalian bisa menceritakannya yang saya sampaikan kemarin itu, ketika menjawab soal-soal yang ada di UAS. Ya, apapun lah terkait dengan super semikonduktor ya. Ya, ketika bercerita chart Fourier ya bukan berarti kalian harus memberi persamaan chart Fourier cara menghitung konsentrasi elektron, proton, hole kemarin. Nggak usah, nggak. Tapi kalau bisa ya bagus kalau sel. Tapi kalian bisa menceritakan aja, dalam semikonduktor itu ada namanya semikonduktor tipe P, ada tipe N. Tipe P itu dominannya adalah hole carrier-nya. Terus yang tipe N itu yang dominan adalah elektron carrier-nya. Secara energy state, secara tingkatan energi, kalau kita punya bahan semikonduktor tipe N, maka dia ketambahan satu state yang dekat dengan kita konduksi, yang mana disebut sebagai state acceptor, state donor ya, donor state. Terus kalau kita tambahan tipe P, yang tambahan satu state yang dekat dengan kita valensi yang kita sebut sebagai state acceptor. Ya minimal tuh bisa cerita-cerita kayak gitu lah, cerita yang terjadi di fenomena ya. Oke, ada pertanyaan nggak untuk hari ini? Ini ujiannya bakal sampai superkonduktor aja. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. untuk koas ujian nanti itu boleh bawa cheat sheet nggak Pak? Ini kelas paralel ya. Saya belum tahu sih ngobrol sama Pak Irfan. Kalau kelas paralel itu harus seragam. Nanti saya coba tanya ke Pak Irfan dulu ya. Kalau soalnya nggak boleh sih ya. Karena soalnya kalau banyak cerita-cerita, jawabannya kan cerita-cerita harusnya kayak gitu. Tapi nanti mungkin besok coba diingatin saya. Jadi besok saya tanya ke Pak Irfan nanti boleh diingatin lah, boleh pakai fisik, maksudnya selembar gitu kan ya, bawa satu lembar itu. Coba besok pasti kabar. Kemungkinan sih enggak. Kalau kemarin UAS boleh nggak? UTS boleh? Kalau pas UTS kemarin Boleh Pak. boleh ya. Dua kelasnya juga boleh. Kelas yang sebelah juga. Iya Pak. Oh boleh ya. Nah, kalau boleh ya nantilah. Kalau boleh ya nggak apa-apa. Kalau boleh ya silakan bawa satu lembar lah paling. Lembar. Tapi ini saya pastikan besok. Karena kelas paralel itu harusnya sama. Takutnya nanti saya udah ngomongin kelas yang lain beda. Oke. Ya sementara boleh. Silakan disiapkan. Tapi nanti kalau saya ngobrol sama Pak Irfan nggak boleh, saya akan kabarin. Jadi silakan disiapkan aja untuk saat ini, boleh. Tapi kalau saya nggak ngomong berarti boleh. Kalau saya nggak kabarin berarti boleh. Tapi kalau saya ngabarin berarti itu nggak boleh. Nah jadi silakan aja disiapin.
semacam satu lembar A4 ya, bolak-balik ya. Baik. Lembar A4 bolak-balik, disiapkan aja dalamannya. Dipelajari materi-materi yang kemarin kita udah pelajari. Evaluasi tentang kontribusi. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, Kalau proyeknya gimana? Proyeknya udah ada kendala? mestinya silakan Anda Gak ada ya? Aman ya? Aman Pak. Aman ya? Kemarin janjinya kapan sih? Sampainya? Saya lupa ya. Deadline-nya Bapak ngasih Sabtu Pak. Sabtu ya? Oh iya, Sabtu. Oke. Ya boleh di drive aja lah ya mas. Baik Pak, nanti drive-nya menyusul dikirimkan. Oke. khususnya ini kan artinya Oke. Ada lagi yang lain? Pertanyaan? walaupun di dalamnya itu pilihannya lebih detail lagi. Cukup? Nah, itu nanti bikin aturan penggunaannya. Oke. Berarti cukup. Cukup ya? Kalau sudah, ini kuliah terakhir ya? Kuliah terakhir mungkin ya, saya tutup kuliahnya ya. Ya, sampai ketemu di semester depan. Ya, semoga sukses buat ujiannya. Ya, ya silakan nanti belajar lagi buat persiapannya. Masih ada waktu ya buat belajar. Ya, jadi semoga sukses lah buat ujiannya. Oke, saya tutup kuliahnya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.